wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, sehingga syafaat beliau sampai kepada kita umatnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan keberapa? Ketiga. Keberapa? Ketiga. Nah, jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ketauhidan. Nah, untuk itu sebelum Kak akan menjelaskan sedikit tentang tauhid, maka ketua kelas absennya dulu. Nah, sembari menunggu, apa? Tauhid. Untuk itu sebelum Kak menjelaskan tentang tauhid, Kak ambil absen dulu. Zelia Karisa Payung. Hadir. Ika Atika Sari Mabuka. Hadir. Nabila Arabi. Alfa Pantinungki. Hadir. Abdul Hafiz Ermedelu. Alfa. Dea Mangangkung. Hadir. Nur Laili Durmias. Fadila. Hadir. Pengertian tauhid. Apa itu tauhid? Secara umum. Tauhid berarti Angkat tangan satu-satu. Apa itu tauhid? Cahyo. Tauhid adalah kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar yakni wahada dengan istilah lain istiqadu wahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Ya, baik. Jadi definisi daripada tauhid itu dia menyangkut tentang keesaan, yang dimana itu meyakinkan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid ini sangat penting. Yang pertama kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ilmu tauhid. Sebagaimana di Quran surah apa? Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bunyinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Apa? Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Isi daripada tauhid. Adapun nama-nama atau istilah dalam tauhid itu ada berapa? 4. Nah, 4. Jadi di sini Kak akan membagikan kelompok yang dimana menjelaskan tentang nama-nama daripada tauhid tersebut. Yang pertama apa? Ilmu usul-din. Yang kedua ilmu aqaid. Yang ketiga ilmu kalam. Nah, yang membahas tentang ilmu usul-din kelompok
Dua. Yang membahas ilmu kalam kelompok satu, sedangkan yang membahas tentang ilmu aqaid kelompok tiga. Dan diberikan kesempatan untuk siswa atau teman-teman membahas tentang materi yang telah diberikan. Silakan set kumpul bikin kelompok. Nah, baik, dari teman-teman silakan share untuk materi yang telah diberikan terkait dengan nama-nama tauhid yang untuk ilmu usuluddin, kalam dan aqaid. Silakan share. Kemudian dari masing-masing kelompok siapkan moderator untuk membimbing jalannya diskusi. Kelompok satu saudara moderator sudah. Kelompok dua, tiga. Nice. Oke, silakan. Diberikan kesempatan 3 menit untuk mencari materi yang telah diberikan. Nah, baik, waktu yang diberikan sudah habis. Untuk itu dipersilakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil daripada diskusi yang materi diberikan tadi. Persilakan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Mulai dari kelompok berapa yang sudah? Satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang ilmu kalam yang akan dibacakan oleh teman kami Zahra. Kalam adalah ilmu tentang kalam Allah. Kata kalam berarti perkataan atau kata-kata yang disusun menunjukkan suatu maksud pengertian. Kata kalam kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu berkata-kata. Jadi ilmu kalam adalah ilmu tentang alam. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Mohon maaf moderator, Kak ambil alih sebentar. Jadi untuk sesi tanya jawab nanti setelah habis pembahasan untuk dari semua kelompok 1, 2, dan 3, nanti dibuka sesi tanya jawab untuk semua, baik dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Dan itu moderator bisa alihkan ke kelompok berikutnya. Jadi mungkin itu silakan kembali lagi ke moderator. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada moderator kelompok 2 untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang usuluddin yang akan dipaparkan oleh teman saya, Nafsa Shifalia. Dipersilakan. Ilmu usuluddin. Kata usuluddin terdiri dari 2 kata, yaitu usul yang berarti pokok atau pangkal dan din yang berarti agama. Jadi ilmu usuluddin adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Ilmu tauhid sering disebut juga dengan ilmu usuluddin, pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Usuluddin lawan kata furu'uddin. Usul adalah
kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan ilmu aqaid yang akan dibacakan oleh teman saya, Ika Mauka. Ilmu aqaid disebut ilmu usuluddin, beribadah siang dan malam, tetapi tidak memiliki pengetahuan ilmu, maka ibadah dianggap tidak sah. Selain itu, ilmu ini disebut dengan ilmu kalam, ilmu bicara, karena siapapun tidak dapat memahami ilmu aqaid ini secara benar apabila belum dibicarakan. Perlu digarisbawahi Baiklah, itulah presentasi dari beberapa kelompok dan pada kesempatan ini diberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk bertanya atau masuk dalam sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok lain bertanya kepada kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dan 3. Begitupun juga sebaliknya. Dan minimal pertanyaan 2 pertanyaan. Dipersilakan kelompok 1, 2 dan 3. Untuk kelompok 2 yang membahas tentang ilmu usuluddin, pertanyaannya adalah bagaimana dasar agama yang menyatakan bahwa seseorang itu muslim? Apa saja dasar agama yang menyatakan, menguatkan dan mengokohkan orang itu adalah muslim? Bagaimana Dasar yang menguatkan bahwa seseorang memiliki agama Islam. Bagaimana dasar yang menguatkan Seorang beragama Islam. seseorang yang beragama Islam? Jadi yang ditanyakan tadi yakni bagaimana dasar yang menguatkan seseorang yang beragama Islam terkait dengan ilmu usuluddin. Kira-kira dasar yang menguatkan kita itu beragama itu atas dasar apa? Yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Mungkin itu dari si penanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3 yang membahas tentang ilmu aqaid yang dalam bahasa lain adalah membahas tentang masalah keyakinan. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita tidak meyakini Allah sebagai Tuhan sebagaimana yang dipercayai agama lain? Bahkan di dalam Islam sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dalam tafsiran yang sederhana, kita tidak diminta untuk selalu meyakini Allah, karena dalam akhir itu kita bebas untuk mempercayai Tuhan siapa saja. Sekian. Jadi kelompok 2 silakan mencari jawaban. Kemudian dari kelompok 3 silakan bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Terkait dengan ilmu kalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanyakan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam dan mengapa dinamakan ilmu kalam? Terima kasih. Nah, jadi pertanyaannya itu terkait dengan ilmu kalam, yakni apa yang dimaksud dengan ilmu kalam dan kenapa dinamakan dengan ilmu kalam. Diberikan alasannya kenapa. Dari kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Jadi pertanyaannya itu masih berkaitan dengan ilmu tauhid. Penjelasan maksud dari pertanyaan dari kelompok 3 terkait dengan ilmu kalam. Dari kelompok 2 masih ada yang bertanya? Silakan. Tolong jelaskan atau sebutkan nama lain dari ilmu kalam. Terima kasih. Sebutkan nama lain daripada ilmu kalam. Dan dipersilakan kelompok 2 dan kelompok 1 bertanya kepada kelompok
3 terkait dengan ilmu aqaid. Minimal dari setiap kelompok 1 pertanyaan saja, karena mengingat waktu yang sudah dibatasi. Kita pertanyaan untuk kelompok 3. Oke. Kan orang bilang aqaid itu ilmu yang luas tentang masalah keyakinan. Jadi tolong jelaskan keyakinan yang bagaimana. Terima kasih. Jadi kelompok 2 meminta penjelasan tentang ilmu aqaid yang dimana dijelaskan oleh kelompok 3 bahwasanya ilmu aqaid adalah ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, yang ditanyakan oleh kelompok 2 maksudnya ilmu yang ilmu aqaid yakni keyakinan yang seperti apa, yang bagaimana? Yang dari kelompok 1 silakan. Untuk pertanyaan untuk kelompok 2, apa saja dasar agama Islam? Ya. Kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Silakan. Jadi berdasarkan pertanyaan dari teman Cahyo Antoni, saya akan menjawabnya tentang dasar agama Islam. Dasar-dasar agama Islam adalah wahyu kitabullah, sunnah Rasul, zakat, siam, dan haji. Sekian, terima kasih. Jawaban dari kelompok 2 bagaimana? Dari kelompok 1? Pas. Ada yang ingin menanggapi terkait dengan penjelasan tadi? Jelas? Jelas. Pas. Oke, lanjut. Kelompok 3 silakan menjawab. Atau kelompok 1 dulu, silakan. Yang sudah siap untuk menjawab itu silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang perkataan Allah dalam Al-Quran. Dinamakan ilmu kalam karena kalam berarti perkataan atau kata-kata. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Jadi dijelaskan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang dimana belajar suatu perkataan. Maksudnya ilmu yang berkata-kata, itu kalam, perkataan. Jadi itu mungkin dari kelompok 3 bagaimana tanggapan dari yang menjawab tadi? Ada yang ingin menanggapi atau sudah merasa jelas apa yang pas? Ya. Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok berapa? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Nama lain dari ilmu kalam: ilmu tauhid, 2 ilmu suludin, 3 ilmu aqaid, 4 ilmu makrifat, 5 teologi Islam. Jadi itu jawaban daripada kelompok 1 bagaimana? 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaan dari kelompok 1 yaitu bagaimana jika kita meyakini Tuhan sebagaimana kepercayaan agama lain dan bukannya tak ada paksaan dalam beragama sebagaimana yang dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yaitu jawabannya adalah yakni dengan kita bertauhid, karena ilmu tauhid itu menjelaskan keesaan Tuhan, tapi di sisi lain kita tidak memaksa agama lain untuk meyakini agama kita. Terima kasih. Nah, itulah jawaban dari kelompok 3. Jadi maksudnya di situ
pentingnya suatu ilmu tauhid ini karena dia berbicara membahas tentang keesaan eksistensi daripada Tuhan atau Allah. Jadi jikalau kita tidak mengenal yang namanya ilmu tauhid, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Karena itulah betapa pentingnya ilmu tauhid, sehingga kita harus benar-benar mempelajari maksud daripada ilmu tauhid tersebut. Jadi itu tadi menjelaskan bahwasanya kita itu harus penting mempelajari yang namanya ilmu tauhid karena dia menceritakan bercerita tentang keesaan atau masalah keyakinan, dan tidak ada paksaan untuk kita melakukan kepada agama lain, bahwasanya harus merasa yakin bahwa Tuhan agama itu paling benar. Tidak ada paksaan untuk, karena sebagaimana tadi yang di ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Cukup kita saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Itu tadi yang dimaksud oleh kelompok 3. Jadi kelompok 1 bagaimana? Oke, jelas? Masih ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Sudah? Sudah dijawab semua tadi? So, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah? Masih 1? Silahkan menjawab. Nanti setelah daripada akhir tanya jawab ini, setelah sudah menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, akhir daripada diskusi akan ada kesimpulan. Jadi dari setiap kelompok siapkan kesimpulan daripada materi yang telah diberikan tadi. Kemudian kita juga akan menyimpulkan maksud daripada ilmu kalam, ilmu usuluddin dan ilmu aqwaid. Jadi ketiga ilmu ini berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi dipersilahkan dulu kepada kelompok 3 untuk menjawab satu pertanyaan lagi yang tersisa. Disilahkan. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya menjelaskan keyakinan yang bagaimana. Kami menjawab yakni keyakinan yang mengesahkan Allah sebagaimana kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terima kasih. Nah, itulah jawaban dari kelompok 3, yakni yang dikatakan tadi bahwasanya ditanyakan oleh kelompok 2 keyakinan yang bagaimana, yakni keyakinan yang mengesahkan Allah sebagaimana kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat tauhid maka orang yakin bahwa orang Tuhan itu adalah Allah. Keyakinannya seperti itu sebagaimana yang ada di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bagaimana dari kelompok 2 bisa merasa jelas terkait dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 3? Jelas. Oke, untuk itu Kamat akan menjelaskan sedikit lagi terkait dengan ilmu kalam, ilmu usuluddin dan ilmu aqwaid, terutama ilmu kalam. Nah, berbicara masalah kalam, itu arti daripada kalam adalah perkataan atau berkata-kata. Berkata-kata dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam urusan agama, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Ada kalam Allah, itu yang kita ketahui. Kemudian adapun ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu diambil dari bahasa Arab, yakni usul dan din. Usul itu adalah pokok, sedangkan din itu adalah agama. Jadi secara terminologi, maksud daripada ilmu usuluddin adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama. Seperti contohnya apa? Rukun Islam, rukun iman. Itu adalah dasar-dasar
agama yang dikatakan oleh ilmu usuluddin. Yang pertama, rukun Islam itu apa? Ada 5. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, 5, mampu. Itu yang mencakup dalam pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Kemudian adapun ilmu aqaid. Ilmu aqaid itu berbicara masalah keyakinan, sebagaimana yang sudah kita diskusikan tadi. Keyakinan itu kita berbeda-beda dengan keyakinan yang lain, dengan agama-agama lain yang lain. Tapi yang pasti yang harus orang tanamkan pada orang pendiri itu yakni keyakinan mengesahkan Allah, percaya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang namanya ilmu aqaid. Nah, itulah beberapa macam-macam yang meliputi di dalam suatu ilmu ketauhidan. Ketiga ini dia. Adapun ilmu-ilmu yang lain, tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena waktu yang sudah mencermin ke menjelang waktu istirahat, maka daripada itu kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi dipersilakan kepada setiap kelompok untuk menyimpulkan daripada hasil diskusi tadi. Persilakan kepada setiap kelompok untuk membacakan kesimpulan daripada hasil diskusi tadi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang ilmu kalam. Dinamakan ilmu kalam karena kalam berarti perkataan atau kata-kata. Sekian. Lanjut. Kesimpulannya adalah kata usuluddin terdiri dari 2 kata, yaitu usul yang berarti pokok atau pangkal dan din yang berarti agama. Oke. Lanjut. Ilmu aqaid disebut ilmu usuluddin, ilmu mengenai pokoknya agama. Karena barang siapa orangnya beribadah siang malam tetapi tidak memiliki pengetahuan ilmu, maka ibadah dianggap tidak sah. Nah, itulah beberapa kesimpulan daripada setiap kelompok. Jadi terima kasih atas partisipasi diskusi pada hari ini. Beri aplaus untuk setiap kelompok. Jadi itulah beberapa penjelasan yang mungkin dapat saya sampaikan pada hari ini, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi tentang memahami akidah Islam. Nah, untuk itu jangan lupa dipelajari tentang akidah. Itu yang akan jadi tugas minggu depan. Nah, cukup sekian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila huwal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.